Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jack Febrian. Kali ini kita akan membahas alternatif bagaimana menyikapi masa pandemi ini, terutama dengan diterapkannya PPKM di lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia. Para pelaku bisnis menghadapi berbagai macam tantangan pada saat ini, terutama dengan keterbatasan yang diterapkan melalui protokol kesehatan COVID-19. Dan terakhir adalah yang berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dikenal dengan PPKM. Di samping tantangan yang terjadi pada pengusaha, hal ini juga menjadi tantangan bagi para masyarakat. Yang menjadi garis bawah dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan di samping kehidupan normal yang harus mereka hadapi. Kehidupan normal tersebut diantaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Seperti disampaikan oleh Abraham Maslow bahwa berbagai macam tingkatan dari kebutuhan masyarakat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri. Kondisi COVID-19 dan penerapan PPKM menyebabkan bisnis harus dengan cepat dan tangkas menghadapi situasi dan tantangan ini. Bagaimana mereka masih tetap mampu untuk mengenakan produk atau jasa yang tersedia, dan juga bagaimana mereka harus tetap mampu untuk meraih para konsumen menggunakan jasa ataupun produk yang ada tersebut. Di samping itu, masyarakat pada saat ini memiliki kecenderungan yang tinggi bagaimana mereka mengamankan keluarga ataupun lingkungan mereka terhadap penyebaran COVID-19. Dan mereka pun pada saat ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi melalui teknologi. Melalui teknologi, para masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi, baik yang valid ataupun tidak valid, dan termasuk tentunya adalah berkaitan dengan kebutuhan mereka sendiri. Pada akhir-akhir ini kita melihat bagaimana masyarakat cenderung untuk menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada yang menempel pada smartphone mereka. Penetrasi pasar pengguna smartphone di Indonesia ini cukup tinggi, artinya ini merupakan sebuah peluang. Nah, bagaimana para pelaku bisnis mampu untuk bisa bertahan memperkenalkan produk dan kemudian menjual produk mereka menggunakan perangkat elektronik tersebut. Pada saat ini, seperti kita ketahui, telah tersedia bermacam-macam aplikasi, baik aplikasi yang simple, menengah, ataupun aplikasi yang cukup rumit. Nah, bagi masyarakat tergantung di mana posisi mereka itu sendiri berada, terutama dari sisi pelaku bisnis. Terdapat paling tidak 3 solusi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Yang pertama adalah dari tingkat dasar, dan yang kedua adalah tingkat menengah, dan yang ketiga adalah tingkat tinggi. Pada tingkat dasar, bermacam-macam aplikasi yang bisa menyentuh berbagai macam lapisan masyarakat bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Di antaranya adalah melalui penggunaan alat komunikasi termasuk aplikasi dari komunikasi itu sendiri, seperti penggunaan WhatsApp, kemudian sosial media, baik itu Instagram, Twitter, maupun juga Facebook. Nah, ini merupakan tempat berkumpulnya para masyarakat yang menjadi calon konsumen Anda sendiri. Dari hal ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan media tersebut? Bagaimana kita bisa memperkenalkan produk? Bagaimana kita bisa melakukan proses penjualan untuk meraih konsumen? Pada tahap kedua, bagaimana kita memanfaatkan aplikasi yang saat ini sudah memiliki jutaan calon pembeli yang sudah berkumpul melalui komunitas yang telah mereka bentuk. Aplikasi tersebut dikenal dengan nama Marketplace. Marketplace merupakan sebuah aplikasi yang menjadi titik pertemuan antara para penjual dan pembeli.
seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, termasuk juga beberapa aplikasi lain yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman yang disediakan oleh GoFood, kemudian juga GrabFood, ataupun sekarang ini juga disentuh marketnya melalui Lazada. Peluang ini bisa dimanfaatkan dan proses pendaftarannya pun relatif mudah. Artinya di sini kita atau Anda, para pelaku bisnis, berpeluang untuk memanfaatkan marketplace tersebut. Pengguna marketplace dari sisi para pebisnis tidak hanya dari kalangan menengah, namun juga kalangan atas maupun bawah. Pembukaan pasar pun juga untuk menuju ke internasional memiliki peluang karena beberapa marketplace juga memiliki pasar yang ada tidak hanya di Indonesia. Artinya, melalui marketplace ini, Anda memiliki peluang untuk memperkenalkan produk Anda dan menjual produk tersebut ke berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada wilayah daerah maupun nasional ataupun untuk internasional. Artinya di sini ini adalah peluang bagi Anda dalam mengembangkan usaha di masa pandemi tersebut. Dengan adanya marketplace, keterbatasan wilayah, bagaimana sistem pencatatan, bagaimana cara menemukan konsumen, dan bagaimana proses pendistribusian barang, mereka telah mengatur sedemikian rupa. Artinya, kita tidak perlu harus ribet dalam mengolah dan memproses hal-hal yang tadi disebutkan. Yang perlu dipikirkan dengan menggunakan marketplace adalah produk dan jasa yang dimiliki. Melalui marketplace ini, proses-proses yang disebutkan tadi dipermudah. Artinya para pengusaha pada saat ini hanya perlu menyediakan jasa dan juga ataupun menyediakan produk yang akan mereka jual. Kita melihat tidak sedikit para konsumen atau masyarakat yang memanfaatkan peluang ini. Artinya ini adalah merupakan peluang bagi para pelaku bisnis dalam mengembangkan usaha mereka. Proses pembayaran, proses pendistribusian merupakan bagian yang telah mereka tangani. Artinya mereka sudah mempersiapkan infrastruktur yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, itu bagian yang kedua. Bagaimana dengan langkah yang ketiga atau cara ketiga? Cara ketiga adalah dengan membangun aplikasi itu sendiri. Tentunya untuk hal ini diperlukan sumber daya yang tidak sedikit, yang mulai dari penyediaan dana, kemudian penyediaan ekspor, termasuk juga para developer. Para pelaku bisnis pada masa ini memiliki peluang untuk menyentuh berbagai macam lapisan dengan tersedianya marketplace yang ada. Keterbatasan jam bisnis, keterbatasan lokasi, keterbatasan daya akses terhadap masyarakat yang ada pada masa pandemi ini menjadi sebuah tantangan yang tidak terlalu besar pada saat ini. Artinya ini adalah peluang bagi Anda. Bagaimana untuk mengembangkan tersebut? Dan tentu tinggal memilih satu dari 3 alternatif tadi. Semoga bermanfaat. Kita berharap bisnis yang Anda jalankan tangguh dan bisa menyesuaikan dengan cepat berdasarkan situasi-situasi yang kadang-kadang tidak menentu ini. Billahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.